Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agus Surya Laksana dari kelas BK A semester 5. Dalam video ini akan saya tampilkan video pemberian konseling, yaitu konseling kognitif sebagai bahan ujian tengah semester mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Berikut videonya. Oke, selamat siang, Dek. Selamat siang. Jadi, tujuan kita sesuai dengan kesempatan kita minggu lalu, kita akan melakukan konseling dengan tes yang sudah Manik jawab seminggu yang lalu. Dan dari tes ini, kakak bisa melihat bahwa Manik ini memiliki kepribadian. Manik ini memiliki kepribadian yang keras, serta memiliki sifat yang ekstrovert. Apakah adik Manik tahu apa itu ekstrovert? Tidak. Nah, jadi di sini Kak mau jelaskan sedikit bahwa ekstrovert itu adalah di mana adik Manik itu tidak senang dengan lingkungan yang sepi. Nah, apakah sudah paham? Jadi adik Manik itu suka sekali mencari teman-teman baru gitu. Nah, selanjutnya, tetapi untuk Manik biasanya itu keluar biasanya itu selalu lupa waktu. Selalu lupa waktu Manik. Ketika Manik disuruh pulang jam 6, disuruh pulang jam 12, Manik lama pulangnya gitu. Nah, pada kesempatan ini untuk agar Manik bisa menjadi diri yang lebih baik, kita akan melakukan konseling nanti. Nah, jadi konseling ini adalah konseling kognitif. Apakah itu konseling kognitif? Nah, enggak. Jadi konseling kognitif itu adalah konseling atau pemberian bantuan kepada adik Manik berupa penguatan gitu. Jadi mengubah perilakunya Manik menjadi perilaku yang baik dengan cara memberikan stimulus kepada adik gitu. Merubah perilaku yang negatif gitu. Nah, jadi dalam konseling ini adik Manik tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk mengungkapkan semua apa yang adik ingin ungkapkan gitu, karena konseling itu bersifat kerahasiaan, memiliki asas kerahasiaan. Jadi rahasianya adik Manik itu terjaga di sini gitu. Oke, sebelum itu di sini kakak ada kontrak konseling. Jadi adik Manik bisa menandatangani kontrak ini. Silakan nanti dibaca terlebih dahulu, dan tanda tanganin. Dan silakan ditandatangani ya. Silakan ditandatangani. Oke, baik, terima kasih karena adik Manik sudah menyetujui konseling pada hari ini. Kita akan melakukan konseling kognitif. Nah, dari adik memiliki suatu kepribadian yang keras. Di sini kakak ingin memberikan sedikit gambaran bahwasanya orang yang memiliki kepribadian keras itu tidak baik. Nah, lalu ketika Manik nanti besar itu akan berpengaruh. Ketika Manik ingin mencari teman, ketika Manik ingin mencari teman-teman baru, lalu kalau Manik itu tidak bisa dikasih tahu, maka Manik akan sulit untuk bergaul. Makanya Manik harus bisa menjadi pribadi yang baik. Bisa? Nah, terkait dengan perilaku ekstrovertnya ini, nah, kakak jelaskan lagi ekstrovert. Nah, jadi ekstrovert ini adalah bagaimana Manik meng-charge energinya Manik dengan cara bersosialisasi. Manik itu tidak ingin bersosialisasi secara sendiri. Manik itu tidak Manik itu tidak suka kalau misalnya bermain itu sendiri. Benar. Nah, lalu ketika Manik bertemu dengan teman-temannya Manik,
pasti Manik sangat happy kan? Iya. Sangat senang kan? Iya. Ya. Berarti itulah yang menjadikan Manik itu adalah seorang yang ekstrovert, tidak ingin merasa sendiri. Tapi kalau Manik merasa sendiri, Manik itu pasti merasa malas, merasa gelisah. Nah, dari faktor-faktor itulah kita harus membuat diri yang Manik ekstrovert ini menjadi diri yang baik. Nah, kakak mempunyai suatu jalan keluar dengan cara itu Manik harus bisa mencari nanti teman-teman yang bisa mengajak Manik untuk belajar. Nah, selain itu juga dalam kelompok-kelompok nanti teman-temannya Manik itu harus bisa juga mengajak Manik bermain dan belajar, sehingga nanti Manik itu bisa terarah gitu, sehingga perilaku yang ekstrovert ini tidak membuat Manik menjadi orang yang negatif gitu. Nah, selanjutnya ketika nanti Manik sudah besar gitu, pastinya Manik akan terus mencari teman yang baru kan? Ya. Nah, makanya orang yang ekstrovert ini itu tidak senang ketika ia sendiri. Mereka contohnya Manik ini tidak suka ketika Manik itu sendiri aja di rumah. Pasti harus keluar mencari teman. Benar kan seperti itu? Benar. Ya. Nah, selanjutnya ketika Manik bermain itu, tapi Manik itu lupa waktu. Ketika Manik sudah bertemu dengan teman-teman, pasti Manik lupa. Kalau waktunya pulang makan siang pasti lupa. Kalau pulang udah sore pasti lupa. Karena asik bermain. Nah, untuk menghandle atau untuk meminimalisir kegiatan atau kepribadian Manik yang tidak baik itu, Manik itu harus bisa mengatur waktu yang pertama. Nah, setelah mengatur waktu, Manik harus bisa mencari teman yang baik gitu, yang bisa mengajak Manik belajar dan bisa mengajak Manik bermain gitu. Nah, setelah Manik bisa mengatur waktu, setelah itu bisa mencari teman-teman yang baik, dan selanjutnya Manik harus merubah perilakunya Manik yang keras tadi dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat dari ibu guru, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, itu bisa dek? Bisa. Oke, jadi kesimpulannya ketika nanti Manik bisa untuk menjadi diri yang lebih baik, Manik harus bisa mencari teman yang baik. Lalu mengatur waktu. Nah, sehingga nanti Manik di dalam mempunyai diri yang ekstrovert ini, Manik bisa mengatur diri Manik, mengarahkan diri Manik menjadi diri yang lebih baik. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi untuk saat ini itu saja dulu karena waktunya sudah habis. Kakak mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu belajar yang giat dan lalu rajin sembahyang, dan jangan lupa tetap kejar cita-citanya Manik. Oke? Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Untuk nanti kapanpun ada waktu, adik bisa menghubungi kakak agar kita bisa melanjutkan konseling ini. Siap? Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.